Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qalbun Salim Risala Samawa dimanapun kalian berada, yuk kita mengaji bareng di surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah golongan Makkiyah, yaitu suatu surah yang diturunkan di kota Mekah. Karena Al-Quran diturunkan hanya di dua tempat saja. Pertama di Mekah Al-Mukarramah, kedua di Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama di sini Al-Mulk ini diturunkan di kota Mekah ya. Al-Mulk artinya adalah kerajaan. Surah Makkiyah, surah ke-67 dan hanya 30 ayat. Yuk kita buka Al-Qur'annya ya, sahabatku semuanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ut farzi'il basar hal tara min futur thumma rzi'il basar qarataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyaju minal ghaydi kullama ulqiya fiha fawjun sa'allahum khajanatuha alam ya'tikum nadir. Qalu bala qad ja'ana nadir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuqqa li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asiru qawlakum aw izharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samaa'i ay yahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir.
walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal laju fi utuwin wa nufur afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyya ala siratim mustaqim qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi nusur wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in akhlaqani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yuzirul kafirina min azabin alim qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in sadaqallahul azim. Nah sahabatku dimanapun kalian berada, yuk kita masuk ke dalam maknanya di surah Al-Mulk ini ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masuk ayat kedua ya sahabatku. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ayat ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ut farzi'il basar hal tara min futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak imbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih, maha lihatlah. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat ya? Selanjutnya ayat nomor 4. Tsumma rzi'il basara qarrataini yanqalib ilaika basaru khasi'an wa huwa hasir. Nomor 4-nya, kemudian ulangi pandanganmu
sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Selanjutnya, ayat nomor 5. وَلَقَدْ جَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Masuk ke ayat 10 ya sahabatku. Ayat 10 ini artinya adalah Walaqad zayyana sama, ayat 5 ya. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab mereka yang menyala-nyala ya. Itu ayat 5. Yuk kita masuk ya sahabatku semuanya, ayat 6 sampai ayat 30 ya. Yang artinya kalau ayat 6 ini adalah, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam ya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali ya. Dan ayat ketujuhnya yaitu, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang menggelegar, sedang mereka itu membara ya. Kedelapan, hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Ya, itu kata malaikat ya. Jadi orang-orang penghuni neraka itu sangat tersiksa sekali ya, karena waktu di dunianya kafir kepada ayat-ayat Allah. Selanjutnya, mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar ya. Selanjutnya, mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka. Jadi orang-orang ketika nanti ya di neraka itu akan mengakui bahwa memang di dunia ini pernah ada yang beri peringatan, ini jalan yang baik, ini jalan yang salah gitu, tapi kami tidak mendengarkan itu ya. Jadi dimasukkanlah ke dalam api neraka jahanam. Sesungguhnya orang-orang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kita takut kepada Allah yang tidak terlihat, itu Allah akan beri ampunannya ya. Selanjutnya ayat 13, dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sahabatku semuanya, tahu kepada isi hati semua manusia. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui ya? Dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Selanjutnya ayat 16 ya. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? 17. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Ataukah siapakah yang menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah
yang Maha Pengasih, orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Ataukah siapakah dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, dialah yang menciptakan kami dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Selanjutnya, katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Selanjutnya, dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Selanjutnya, maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya, ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, katakanlah, Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih, ya? Selanjutnya, katakanlah, dialah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan ayat terakhirnya adalah, katakanlah, Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, surah Al-Mulk, ya. Surahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menegaskan di surah Al-Mulk ini, ya. Al-Mulk ini adalah kerajaan, ya, termasuk di surah Makkiyah, yaitu suatu surah yang diturunkan di kota Mekah, ya sahabatku. Di sini menegaskan bahwa Maha Suci Allah yang menguasai kerajaan. Jadi semua kerajaan yang ada di langit, di bumi itu punya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menciptakan mati hidup, ya, mati dan hidup itu Allah, untuk menguji kita semuanya. Siapa amal yang paling baik, ya sahabatku semuanya. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis juga, ya, itu Allah Subhanahu wa taala, dan 7 lapis bumi, ya sahabatku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini, ulangi pandanganmu sekali lagi, lihat ke langit, seperti apa langit yang begitu luasnya tanpa tihang. Subhanallah, dialah Allah yang maha dasar segala-galanya, ya sahabatku semuanya. Kita selalu bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan mudah-mudahan tiap helai napas kita isilah dengan zikrullah, dengan mengingat asma-asma Allah, ya. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat, ya, langit yang dekat itu dengan bintang-bintang. Kita bisa melihat itulah ciptaan Allah, sahabatku semuanya, ya. Dan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan yang mencuri rahasia langit, ya sahabatku. Dan orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab, ya. Na'udzubillah, subhanallah. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, ya sahabatku. Sangat dahsyat sekali takutnya, sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa istiqomah di dalam kebaikan. Amin. Benar, dan hampir meledak karena marah, ya, setiap kali ada sekumpulan orang yang dilemparkan ke dalamnya. Nah, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia, waktu di dunia ini? Adakah ada yang ngajak ke jalan Allah, gitu, ya,
atau kita sendiri yang tidak mau gitu ya. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah. Jadi kalau kita udah meninggal, udah masuk ke alam barzah, baru ngeh kita bahwa sesuatu yang di dunia ini seharusnya kita beribadah kepada Allah, justru kita maksiat kepada Allah, itulah yang akan mendatangkan azab Allah semua. Jangan sampai ya sahabat semuanya, perbanyaklah istighfar, kembali kepada jalan Allah, bertobatlah kepada Allah, mumpung masih diberi kesempatan di dunia ini, masih bisa bernafas, ruh masih ada di dalam jasad kita. Yuk perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bacalah Al-Quran, perbanyaklah sedekah, berbuat baiklah dimanapun kita berada, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meninggalkan sholat ya, sholat yang 5 waktu. Tambahilah dengan sholat-sholat sunnah, sholat sunnah taubat, hajat, sholat duha, sunat tahajud, witir. Insya Allah ketika kita sering melaksanakan sholat-sholat sunnah ya, sholat sunat hajat, apa yang kita inginkan, minta kepada Allah. Jangan pergi ke dukun, tapi ke Allah saja, karena Allah adalah tempat kita meminta segala sesuatu, dan Allah adalah yang menciptakan kita semuanya. Nah sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya, mengaji di surah Al-Mulk kali ini. Mudah-mudahan ya ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah diturunkan dari Tuhan kita semua ya, Tuhan alam semesta kita semuanya, dan kita wajib mengimani dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia, dan jaga di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya, di-share ya jika ilmu ini bermanfaat, karena share satu ilmu kepada orang lain, jika orang itu mengamalkan, itu adalah diganjar oleh Allah dengan pahala yang 10 kali lipat ya sahabatku semuanya, insya Allah. Jangan lupa di like ya sahabatku, di subscribe and komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.